Assalamualaikum, perkenalkan saya Yenti dari SDN Pabrik Es Kota Bogor. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan pelatihan seri Semangat Guru angkatan ketiga. Sekarang saya akan mencoba melakukan pengembasan pelatihan seri Semangat Guru kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Adapun tujuannya adalah memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi guru dalam proses adaptasi teknologi. Integritas teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas sehingga berdampak lebih besar terhadap hasil belajar. Ada beberapa hal yang dipelajari. Yang pertama, resiliensi, yaitu tangguh dan teknologi. Yang kedua, critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Yang ketiga, creativity, yaitu konten dan teknik pencitraan. Yang keempat, communications, yaitu komunikasi yang efektif. Yang kelima, empowered teacher atau penerapan kelas campuran. Yang keenam, collaborations, yaitu kolaborasi dan dampak. Apa itu resiliensi? Resiliensi yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. SAMR adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Hubungan SAMR dengan resiliensi adalah mengetahui SAMR memberikan gambaran kita harus seberapa resilient. SAMR adalah kepanjangan dari S. Substitutions, A. Augmentations, M. Modifications, R. Redefinitions. Tantangannya, jika unggul bisa dijadikan tenaga untuk semakin melaju. Sedangkan jika ketinggalan maka akan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan saatnya mengatur tenaga untuk mengejar. Berpikir kritis. Setiap orang sebenarnya mampu untuk berpikir kritis. Namun, untuk menjadi keterampilan berpikir kritis harus dilatih dan dipraktekkan setiap saat. Semakin dilatih, semakin akurat, maka semakin menjadi insting. Produk berpikir kritis adalah penilaian dan keyakinan. Konten dan teknik bercerita. Apa itu konten? Konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audio visual, yang berisi informasi, hiburan, atau ajakan. Ada 3 tahapan untuk membuat konten. Pertama, membuat rencana. Kedua, mengeksekusi. 3, memasarkan. Jadikan kemampuan bercerita tidak hanya tugas untuk dikerjakan, tetapi semangat belajar sesuatu yang baru, karena kemampuan bercerita berguna di kehidupan kita. Komunikasi efektif, yaitu proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan baik. Proses perubahan memerlukan kolaborasi. Kolaborasi memerlukan komunikasi yang baik. Hasil kolaborasi dan komunikasi yang baik akan menghasilkan hubungan yang baik pula. Penerapan kelas campuran. Penerapan kelas campuran menyajikan pembelajaran yang optimal karena bisa menyediakan pengalaman belajar kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan pola belajarnya. Konsep pembelajaran campuran atau blended learning sebagai program pendidikan yang memfasilitasi peserta didik belajar dengan 4 ciri-ciri. Yang pertama, setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan peserta didik merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajar. Kedua,
setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan mode belajar tertentu. 3. Menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran suatu pengalaman belajar berintegrasi. 4. Membantu peserta didik menjadi pelajar merdeka belajar. Komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakati. Kolaborasi dan dampak. Saya mengajak kepada Bapak Ibu agar mempraktekkan materi keseluruhan pembelajaran pada program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru. Kemampuan non-teknis dengan berkolaborasi, dengan memaksimalkan semua sumber daya, aset, kekuatan, potensi, kompetensi yang ada pada diri dan lingkungan sekitar. Sebagai usaha bersama, dampak materi demi meningkatkan layanan pembelajaran kepada peserta didik sehingga kualitas pendidikan di Indonesia semakin maju. Sekian dari saya, terima kasih.